Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah kekuasaan dan pengaruh. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, kekuasaan menurut Pfeffer dalam Lutyens di tahun 2005 adalah kemampuan mempengaruhi perilaku, mengubah peristiwa, mengatasi perlawanan, dan meminta orang melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Kalau menurut Robbins di tahun 1996, kekuasaan adalah potensi atau kapasitas dari satu pihak agen untuk memengaruhi pihak lain. Target. Oke, pengaruh. Oke, saya ulangi. Pengaruh adalah efek dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Pengaruh dapat mengenai sikap, persepsi, perilaku, atau kombinasi dari hasil-hasil tersebut. Oke, proses-proses memengaruhi. Oke, instrumental compliance, orang yang ditargetkan mendapat pengaruh, mau melaksanakan karena adanya tujuan untuk mendapatkan imbalan atau reward, atau menghindari hukuman atau punishment. Oke, berikutnya internalization. Target menjadi terpengaruh karena dipikirkan secara intrinsik memang diinginkan dan benar. Kemudian identification. Target meniru atau mencontoh perilaku yang memberi pengaruh. Oke, hasil usaha pengaruh. Ada beberapa poin. Komitmen. Permintaan pemimpin diterima pengikut secara antusias dan mereka berusaha secara maksimal untuk melaksanakannya. Kemudian kepatuhan. Pengikut rela melakukan apa saja yang diminta pemimpin tetapi dengan sikap apatis dengan upaya minimal. Kemudian penolakan. Pengikut dengan berbagai dalih secara aktif menghindari untuk melaksanakan apa yang diminta pemimpin. Oke, masuk ke subtopik sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan penghargaan, reward power. Kekuasaan yang bersumber pada kemampuan orang mengontrol sumber daya dan memberikan imbalan pada orang lain. Yang kedua, kekuasaan coercive power. Kekuasaan yang bersumber pada kemampuan dalam menggunakan ancaman dan hukuman. Yang ketiga, kekuasaan legitimasi, legitimate power, yakni kekuasaan yang bersumber pada hak atau wewenang resmi dalam organisasi. Yang keempat, kekuasaan keahlian, expert power, yakni kekuasaan yang bersumber pada kemampuan spesifik, keahlian dalam bidang tertentu. Yang kelima, kekuasaan referen power, yaitu kekuasaan yang bersumber pada ciri khas kepribadian tertentu. Oke, ini power dan komponen kepemimpinan. Jadi ada 3 lingkaran gitu ya, Mas dan Mbak. Lingkaran yang luarnya ini oranye itu leader. Kemudian lingkaran yang luarnya ini apa, biru muda, follower. Kemudian lingkaran yang luarnya ini merah adalah situation. Jadi ini coercive. Kemudian di tengah-tengah ini ada different. Ya, apa namanya? Kalau different ini apa namanya itu? Irisan ya antara follower dan leader, seperti itu. Nah, kalau reward ini irisan 3 ya. Jadi ada follower, kemudian leader, kemudian coercive juga. Ya, legitimate ini irisan dari situation dan leader. Nah, kalau yang expert ini ada di lingkaran leader gitu ya, Mas dan Mbak ya. Oke.
Masuk ke sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. Jadi ini pelaku atau aktor kekuasaan karena legitimasi, imbalan, paksaan, keahlian, karisma atau referen, informasi, koneksi atau nepotisme. Ini mempengaruhi mengarah ke kekuasaan dalam organisasi gitu ya. Dan di tengah-tengah ini ada karakteristik orang yang dipengaruhi, kepribadian, jenis kelamin, gender, dan budaya atau tradisi. Oke, kemudian yang di bawah kotak bawah ini, situasi lingkungan, ketidakpastian, kemampuan faktor pengganti, keterpusatan, pengendalian informasi, pengendalian atas sumber, dan pengendalian atas keputusan. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, taktik kekuasaan adalah cara-cara yang ditempuh individu untuk menerjemahkan sumber kekuasaan menjadi tindakan yang spesifik. Oke, ini ada tabel gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Jadi yang bawah kurang populer menuju ke atas paling populer gitu ya Mas dan Mbak. Oke, untuk yang kolom ini dulu. Ketika manajer mempengaruhi atasan, jadi ada penalaran, koalisi, persahabatan, tawar-menawar, ketegasan, dan yang paling bawah otoritas atasan gitu ya. Ini saya tidak tahu. Kemudian ini untuk yang kolom ini, ketika manajer memengaruhi bawahan, ada penalaran, ketegasan, persahabatan, koalisi, tawar-menawar, otoritas atasan, dan sanksi gitu ya. Oke, penalaran atau persuasi rasional menggunakan fakta dan data untuk membuat penyajian gagasan yang logis atau rasional. Berikutnya, persahabatan atau permintaan pribadi menggunakan sanjungan, rendah hati sebelum mengajukan permintaan. Kemudian koalisi, mencari dukungan orang lain untuk mendukung permintaan. Kemudian tawar-menawar atau pertukaran, melakukan perundingan lewat pertukaran manfaat atau kepentingan. Kemudian ketegasan atau mengesahkan, ini menggunakan aturan sebagai dasar kepatuhan. Yang berikutnya otoritas lebih tinggi. Yang berikutnya menekan atau menekan, ini sanksi atau ancaman. Kemudian yang paling bawah konsultasi, mengikut sertakan, partisipasi target. Oke, politik adalah kekuasaan dalam tindakan. Poin berikutnya adalah fakta kehidupan dalam organisasi. Poin berikutnya, penggunaan kekuasaan untuk memengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi atau perilaku anggota yang secara organisasional tidak bersanksi. Oke, masuk ke subtopik proses-proses politik. Ya, ada menyangkut usaha para anggota organisasi untuk meningkatkan kekuasaan atau melindungi sumber-sumber kekuasaan. Ya, dengan cara yang pertama koalisi, yang kedua kontrol terhadap keputusan penting, dan yang ketiga co-optation, menekan oposisi. Oke, ini contoh perilaku politik. Menahan informasi utama dari pengambil keputusan. Kemudian penyebaran desas-desus. Kemudian pembocoran informasi rahasia mengenai kegiatan informasi ke media massa. Kemudian mengeluh kepada penyelia, membangun koalisi, melaksanakan aturan secara berlebihan. Kemudian perilaku politik tidak sah yang melanggar aturan yang tersirat dari aturan permainan. Oke, perilaku politik dalam organisasi meliputi perilaku untuk memengaruhi di luar sistem formal atau bersifat ilegal dan seringkali bersifat sembunyi-sembunyi, laten. Perilaku politik berada di luar tuntutan pekerjaan spesifik seseorang,
namun menuntut suatu upaya untuk menggunakan dasar kekuasaan seseorang. Kemudian perilaku politik dirancang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan status quo dengan melalui cara-cara yang bersifat memecah belah, pertentangan maupun konflik. Oke, ini faktor-faktor yang memengaruhi perilaku politik. Ada dua ya di sini, Mas dan Mbak. Ada faktor individu, ini pemantau diri yang tinggi, kemudian tempat kedudukan kendali internal, kemudian Machiavellian, pragmatisme, kemudian investasi organisasional, kemudian alternatif pekerjaan yang dipahami, kemudian harapan untuk sukses. Nah, faktor berikutnya, faktor organisasional, ini realokasi sumber daya, kemudian kesempatan promosi, kepercayaan rendah, kemudian peran ganda, dui arti, kemudian sistem kinerja yang tidak jelas, kemudian pengambilan keputusan demokratis, tekanan atau stres kerja yang tinggi, kemudian manajer senior. Oke, ini masuk ke dua faktor ini masuk ke perilaku politik ya, Mas dan Mbak ya. Ini ada rendah, ada tinggi. Nah, ini di tengah-tengah. Kekuasaan tidak berjalan konstan, statis, tapi elastis, tergantung gelombang kekuasaan, struggle of power. Nah, ini mengarah ke keluaran yang mendukung, reinforcement, yakni reward dan punishment gitu ya. Poin berikutnya. Seperti itu Mas dan Mbak sekalian. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita jumpa lagi insya Allah di next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.